Diriwayatkan dari Imam Atha Al-Khurasani bahwa Imam Abdullah bin Salam pernah berkata, riba itu mengandung 72 kesalahan, yakni 72 dosa. Di dalam riba itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terdapat padanya 72 dosa. Dan dosa yang paling kecil, yaitu dosa seperti orang yang menyetubuhi ibunya di dalam Islam. Waruya an Atha'inil Khurasani, dan telah diriwayatkan daripada Imam Atha Al-Khurasani, anna Abdullah bin Salam, bahwasanya Abdullah bin Salam qala, telah berkata, Imam Abdullah bin Salam berkata, ar-riba isnani wa sab'una hauban, yakni isman. Diriwayatkan dari Imam Atha Al-Khurasani bahwa Imam Abdullah bin Salam pernah berkata, riba itu mengandung 72 kesalahan, yakni 72 dosa. Di dalam riba itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terdapat padanya 72 dosa. Wa asgharuha, dan dosa yang paling ringan di antara yang 72 itu tadi, huban kaman ata ummahu fil ismi. Kaman ata ummahu fil Islam. Dan dosa yang paling kecil, yaitu dosa seperti orang yang menyetubuhi ibunya di dalam Islam ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling kecil di antara yang 72 itu, ya. Wa dirhamun minar riba, 1 dirham dari hasil riba, syarrun min bid'in wa talatina zaniyah. 1 dirham daripada hasil riba itu lebih jelek, ya, dibandingkan 33 kali atau sampai 39 kali perzinahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 33 sampai 39 kali perzinahan. 1 dirham dari hasil riba itu lebih keji daripada berzina sebanyak 33 sampai 39 kali. Itu maksudnya. Ya. Qala, dan Imam Abdullah bin Salam berkata lagi, wa ya'dhanullahu ta'ala bil qiyami lil barri wal fajir yaumal qiyamah illa akilar riba. Dan Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan izin, ya, kepada orang yang baik yang beramal saleh di hari kiamat itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk berdiri. Orang yang beramal baik, beramal soleh di hari kiamat itu Allah izinkan untuk berdiri, kecuali pemakan riba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang makan riba, Bapak Ibu, nanti di hari kiamat dia tak sanggup berdiri, Bapak Ibu. Dia tak sanggup berdiri. Fa innahu la yaqumu illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Kecuali berdirinya itu seperti orang yang kerasukan syaitan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lantaran terkena penyakit gila riba itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jatuh bangun, tak sanggup berdiri di hari kiamat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. A'udzubillahi min dzalik. Wa an Umar bin Al-Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang Allah meridainya, annahu qala, Umar bin Khattab berkata, akhiru ma nuzila minal Qur'an, ayat yang terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yaitu ayatul riba, ayat mengenai riba. Itu ayat yang terakhir. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Walam yufassirha lana, dan beliau belum sempat menafsirkannya kepada kami. Ini ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah, yaitu ayat mengenai riba.
Dan Rasulullah wafat belum sempat menjelaskan tafsirnya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Umar bin Khattab, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berpesan, "Fada'ur riba." Maka daripada itu, ya, kalian tinggalkanlah riba. Ya. Fada'ur riba waraibata ya'nil kabirata was-saghirata. Baik riba yang jelas ataupun riba yang kesamaran. Apa yang dimaksudkan? Yakni baik itu riba yang besar ataupun yang kecil. Yang sedikit ataupun banyak. Sedikit tetap riba. Ya. Banyaknya apa lagi? Bapak Ibu, sedikit pun tetap riba. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Datang pula orang-orang yang tak pernah belajar tafsir, Bapak Ibu. Ya, ada aja jalan dia untuk menghalalkan riba. Orang-orang yang tak pernah belajar tafsir, tak pernah mondok, tak mengerti tentang ilmu asbabun nuzul, nasakh mansukh, ya. Yaitu tentang ilmu-ilmu usul Quran itulah. Tahu-tahu mendatangkan ayat-ayat Al-Quran, ya. Membawakan ayat-ayat Al-Quran sebagai argumen, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembenaran memakan riba yang sedikit. Nih, ada Bapak Ibu. Kalau salah paham dengan ayat ini bisa pahamnya juga menyimpang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham-paham sesat. Kenapa tak berguru? Makanya kalau baca Quran itu, ya, kalau membaca tidak apa sendiri, tapi kalau tafsir, makna, pemahaman dan seterusnya itu mesti berguru. Kalau baca Quran ya oke lah, baca sendiri tidak masalah. Tapi kalau tajwidnya apa seterusnya lah itu juga mesti bertalaki dengan guru. Ya. Tajwid, makhraj huruf, sifat huruf mesti bertalaki juga dengan guru. Nah, kemudian dah pandai bacalah, tidak masalah baca sendiri. Tapi makna, tafsir, asbabun nuzul, nasakh mansukh, usul-usul tafsir itu tak dapat tidak, mesti berguru. Jangan baca. Ustadz saya baca kemarin. Ada ayat Pak Ustadz katanya kan. Ibu, Ali Imran 130. Coba Bapak balik rumah nanti buka itu. Ali Imran 130. Hati-hati. Ya. Pahami betul-betul. Seperti apa ayat itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Ali Imran 130. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Jangan kalian makan riba. Ad'afan mudha'afah. Riba yang berlipat-lipat. Berarti Pak Ustadz yang berlipat-lipat yang dilarang itu. Kemana pula pergi tafsirnya? Ya, dari mana pula belajar tafsirnya? Tahap kitab tafsirnya tidak jelas. Itu jelas tuh Pak Ustaz. Kebalikannya tentu yang kecil tidak apa-apa, riba sedikit tidak apa-apa. Yang dilarang itu riba yang berlipat-lipat. Tengok pandainya setan di situ membolak-balik pemikiran otak kita tuh Bapak Ibu. Makanya Quran ini tidak boleh dengan otak Bapak Ibu. Ya. Siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan pemikirannya, ya, dengan akal-akalannya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sungguh dia telah menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka, itu kata Rasulullah SAW. Berguru, ya. Baik. Ayat ini, ya, Allah menyatakan tentang kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu kala. Ya. Di mana ketika ada seseorang yang berhutang, telat membayar, kemudian dilipat gandakanlah bunganya, dendanya, dan seterusnya, Bapak Ibu yang dimuliakan. Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah, tidak tanggung, ya, berlipat-lipat. Ribanya itu, dendanya sekian, bunganya menjadi sekian pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun ayat ini untuk memperingatkan orang-orang yang beriman, ya, tentang keadaan orang-orang jahiliyah di saat itu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungannya dengan sedikit itu boleh, tidak ada sama sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, terkadang di dalam Al-Qur'an ini Allah menyinggung hal yang sepele, ya,
untuk perkara yang lebih berat atau yang lebih besar. Terkadang pula Allah menyinggung perkara yang lebih besar, yang lebih berat untuk perkara-perkara yang lebih sepele, yang lebih kecil. Kalau pemahamannya kayak gitu dengan ayat-ayat Al-Quran itu rusak semua lah ayat Al-Quran tuh, Bapak Ibu. Banyak ayat-ayat seperti itu tuh. Ya, Qiyas Al-Aulawi namanya. Seperti di dalam ayat jangan kalian katakan kepada kedua orang tua kalian itu uff. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan katakan jangan katakan uff. Itulah dalam Quran tuh. Berarti sepak tendang kan tak ada dalam tuh. Tinju boleh berarti. Tak ada dalam tuh. Quran cuma bilang sampai segitu aja. Jangan kata uff itu. Tak boleh. Nah, Allah di situ singgung perkara yang sepele itu Bapak Ibu, yang kecil. Untuk menyatakan atau untuk memberatkan sesuatu yang lebih berat lagi daripada itu. Yaitu pukul, tendang, sepak. Itu sama. Lebih berat lagi dosanya itu. Ya. Lebih dilarang lagi itu. Itu maksudnya. Allah mengungkapkan sesuatu yang kecil untuk menyinggung yang lebih besar. Nah, itu Bapak Ibu. Terkadang sebaliknya seperti itu di dalam Al-Quran itu. Dan ayat ini menyatakan keadaan orang jahiliyah di masa lalu. Ya, di mana ketika seseorang itu telat bayar hutang dilipat gandakan, ya, dilipat gandakan dendanya, ribanya dan seterusnya. Allah mengingatkan orang-orang yang beriman. Bukan artinya yang riba sedikit boleh, yang banyak yang tak boleh. Bukan itu, tidak ada yang sana itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Dah jelas pada ayat yang lain, Allah juga menjelaskan ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Tidak ada dibilang kecil, sedikit banyak, kecil besar tak disebutkan di situ. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jangan sesekali nanti memahami ayat itu ya, yang berlipat ganda aja yang haram, yang riba itu. Yang sikit tidak apa-apa. Ini ayatnya. Orang-orang beriman jangan makan riba yang berlipat-lipat. Nah, kalau sikit tidak apa-apa. Hati-hati itu pemahaman seperti itu. Banyak sudah itu. Ya, dah banyak Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang memahami ayat ini seperti itu. Hati-hati. Ya, bergurulah belajar. Coba tengok tafsir mana. Apa nama kitab tafsirnya yang menjelaskan seperti itu tuh? Mana dia? Tak ada Bapak Ibu. Tak ada satu pun. Silahkan cari kitab tafsir. Ya, yang membenarkan riba dengan ayat itu, walaupun sedikit tuh. Kecuali ditambahnya di ujung tuh illa qalila, kecuali sedikit dia bilang. Itu baru jelas itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wattaqullah, justru sesudah itu Allah katakan apa? Takutlah kalian kepada Allah. Ya, pasti kalian akan berjaya. La'allakum tuflihun. Pasti kalian akan berjaya. Ali Imran 130 tuh ya. Kalau ada orang nanti bawa-bawa ayat itu Bapak Ibu, alasannya yang sikit tidak apa-apa katanya, salah paham itu. Itu sumbu pendek kata orang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya. Wa 'anil Harth an Ali radhiyallahu taala anhu. Daripada Harth, daripada Ali radhiyallahu taala anhu. Annahu qala, bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat akilar riba, yaitu orang yang memakan riba. Wa muwakkilahu, dan yang kedua orang yang mewakilinya. Wa syahidaihi, dan dua orang saksinya. Ya. Kemudian wa katibahu, dan yang keempat pencatatnya. Wal washimatu wal mustawshimah, dan Rasulullah melaknat orang-orang yang meminta dibuatkan tato Bapak Ibu. Yang meminta dibuatkan dan yang membuatkan itu juga. Ya, wal washimah wal mustawshimah. Wal muhallila wal muhallala. Dan Rasulullah melaknat muhallil dan muhallal. Siapa muhallil muhallal ini Bapak Ibu? Jarang juga dibahas ini Bapak Ibu, hadis-hadis ini. Siapa itu? Allah dan Rasulnya. Dalam hadis ini Rasulullah melaknat muhallil dan muhallal juga. Muhallilnya Bapak Ibu, lelaki yang menikahi seorang wanita, kemudian dia sudah mentalak tiganya. Berarti kan perempuan ini harus nikah lagi Bapak Ibu. Ya, mesti nikah dulu dengan laki-laki yang lain. Sesudah ditalak pula sama suami yang baru itu, baru boleh balik lagi ke
suami yang lama nih. Nah, itu. Tapi dicarinya Bapak Ibu laki-laki itu. Ini muhalil nih, dicarinya laki-laki siapa yang kira-kira bisa diatur sedikit, disetting sedikit. Ya, carinya dapatlah kan katanya, nih istriku nih sudah tertalak 3, ya. Tapi aku masih sayang sama dia nih. Ceritanya gitulah sama ya kan. Nikahilah, tapi nanti talak dia cepat. Ya. Itu kira-kira kalau yang seperti ini Bapak Ibu yang dimuliakan banyak enggak terjadi di tempat kita nih Bapak Ibu. Ada enggak? Dicarinya laki-laki Bapak Ibu. Diaturnya lah, disettingnya kan. Kemudian muhalal tadi, inilah dia Bapak Ibu, lelaki yang meminta lelaki lain. Muhalil lelaki yang mengawini, maaf ya, muhalil tadi lelaki yang mengawini wanita yang ditalak 3. Itu muhalil. Yang mencarinya ini si muhalal tadi. Kemudian ia mentalak 3 wanita itu agar suami pertama dapat mengawininya kembali. Ini diatur oleh si muhalal lahu nih Bapak Ibu. Muhalal lahu. Kemudian muhalal lelaki yang meminta lelaki lain mengawini mantan istrinya yang ditalak 3 itu, ya, agar dapat setelah ditalaknya, diceraikannya, dia dapat mengawininya lagi. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cari orang dipesannya nih, cepat nanti ya. Karena aku masih sayang, jangan apa-apain dia. Pesan pula begitu Bapak Ibu. Mana mau kawan tuh, ya. Bapak Ibu, lah nikah apa ya. Ini kadang-kadang ada yang keceplosan Bapak Ibu ketika mentalak. Ini makanya jangan main-main. Ceplosan. Atau udah sering kali Bapak Ibu. Setiap hari kalau bertengkar sebut terus tuh talak. Aku talak, aku talak. Nggak 3 lagi Bapak Ibu. 1000 kata orang. Talak 1000. Ya. Kemudian dia sadarlah Bapak Ibu bahwa saya perempuan itu tidak halal lagi untuknya. Dicarinya laki-laki. Muhalallah itu, dicarinya laki-laki. Untuk menikahi istrinya itu dan cepat talak. Biar dapat kembali lagi dengan dia. Itu tidak boleh seperti itu. Dalam Islam dilarang itu. Ya. Dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa mani'as shadaqah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melaknat orang-orang yang tidak mau membayar zakatnya. Itu hadis yang diriwayatkan daripada jalur Ali radhiyallahu taala anhu. Wa rawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yaksibul abdu malan minal haram fayatasaddaqu bihi fala yu'jar alaihi. Ya. Sesiapa saja ya yang mengusahakan ya harta yang haram. Nah, itulah riba tadi itu. Karena di dalam riba pembahasannya ini kan. Lalu ia bersedekah dengan harta itu, maka tidak akan diberi pahala untuknya. Nah, ini dah kita bahas juga nih yang kemarin pernah kita singgung. Bersedekah dengan harta yang haram. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Fala yu'jar, tidak dapat pahala. Ditambahkan lagi oleh para ulama-ulama kita, ya, bal ya'sam bihi, bahkan berdosa dia. Berdosa dia bersedekah dengan yang haram itu. Itu tidak dapat pahala, bersedekah dengan haram itu berdosa. Itu ya. Wala yatrukuhu khalfa dhahrihi illa kana zadahu ilan nar. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wala yunfiku minhu fala yubaraka lahu fi. Dan tidaklah ya, harta yang haram itu ya, jika dia berbelanja dengan harta itu, maka tidak ada keberkahan baginya pada perbelanjaannya itu. Ini belanja dengan harta yang haram, menafkahi anak istri dengan harta yang haram, ya, maka tidak ada keberkahan baginya. Wala yatrukuhu khalfa dhahrihi illa kana zadahu ilan nar. Dan tidaklah ia meninggalkan harta itu di belakang punggungnya. Itu bahasa Arab tuh Bapak Ibu. Apa artinya? Tidaklah ia meninggalkan harta itu setelah wafatnya, yaitu ketika harta itu menjadi harta warisan, ya. Melainkan harta itu menjadi sebagai bekal baginya menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini. Dan kemarin sempat juga kita singgung, yang diwarisi boleh tidak menerima. Dia tahu nih harta ayah ibunya nih, harta warisan ini dari yang haram. Boleh tidak dia menerimanya?
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada pendapat kemarin yang mengatakan boleh dia menerimanya ya, dan tak perlu dikeluarkan ya, tak perlu disisihkan ya, terima aja lah, tapi dosa tanggung sendiri. Ini yang kemarin ingat Bapak Ibu ya, pernah kita bahas kemarin tuh ya, dosa tanggung sendiri ya. Dan dia ngurus urusan dia pula nanti itu di akhirat itu ya. Harta yang dia tinggalkan itu ya menjadi bekal baginya menuju neraka. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Rafi'in, dan daripada Abi Rafi', ya, qala, beliau berkata, bi'tu khalkhalan min fiddatin min Abi Bakrin As-Siddiq. Sekali lagi diriwayatkan dari Sayyidina Abu Rafi', beliau berkata, saya pernah menjual gelang kaki yang terbuat dari perak kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu kata Abi Rafi' ya. Aku pernah menjual gelang dari perak kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fa wada'al khalkhala fi kaffatin wad darahima fi kaffah. Lalu beliau meletakkan gelang kaki di piringan timbangan itu Bapak Ibu, dan beberapa dirham di piringan timbangan yang lain sebagai alat penimbang itu ya. Kemudian fakanal khalkhalu athqala minha yasiran fa akhadha miqradan. Lalu gelang kaki itu lebih berat sedikit daripada dirham-dirham itu. Lalu ia menjadikan itu sebagai hutang. Abu Bakar berkata, begini ajalah, aku hutang ya, aku berhutang sisa itu karena lebih berat sedikit, aku berhutang. Kata Abu Bakar. Fakultu, maka Abi Rafi' berkata, az-ziyadatu laka, ya, sisanya itu tidak usah hutang lagi wahai Abu Bakar ya, laka, untukmu sajalah sisanya itu. Untukmu saja wahai khalifah. Kemudian qala la, tidak, kata Abu Bakar. Abu Bakar kalau dalam urusan ini Bapak Ibu ya, sangat hati-hati karena dia wara, orangnya waraknya luar biasa ya. La, enggak, kata Abu Bakar ya. Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, az-zaidu wal mustazidu finnar. Orang yang melebihkan dan orang yang meminta dilebihkan itu di dalam neraka. Jadi Bu, Pak, kalau ada orang sedang berhajat butuh sama kita, kita orang yang berlebih, datang dia minjam duit ke kita, ya, pinjamkanlah, ya, pinjamkan. Kalau memang dia betul-betul ada niat untuk membayar sungguh-sungguhannya di dalam berhutang itu, ya, baik, kasih pinjam. Kasih pinjam 1 juta, ya, misalnya dia minta 1 juta nih ya, kasih pinjam 1 juta. Baliknya tetap 1 juta. Ya. Jangan minta-minta lebih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Oke lah, aku pinjamkan kau 1 juta, nanti kau lebihkanlah 1.500.000. Enggak 1.100.000 lah, itu banyak kali itu, 1.100.000. Atau 1.050.000. Atau 1.010.000. Bapak Ibu yang dimuliakan, sikit banyak riba itu haram semua. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersepakatlah dia dalam akad Bapak Ibu dari awal. Oke lah kata dia kan yang meminjam tadi. Itu riba. Ya, itu riba, itu praktek riba tuh. Itu ribawi itu. Ya. Apalagi ditambah nanti kalau kau telat denda sekian. Dan setiap angsuranmu selama 5 bulan itu bunganya sekian persen. Praktek riba. Riba tuh Bapak Ibu. Ya. Ini kalau di dalam hutang piutang nih Bapak Ibu, bank mana yang tidak melakukan hal seperti ini Bapak Ibu? Bank konvensional tuh seperti ini semua itu Bapak Ibu. Ya, bank konvensional seperti ini semua ya. Bank syariat ya kita perhatikan siapa yang sudah berhubungan dengan pinjam meminjam, masalah duit dengan bank syariat. Lihat seperti apa. Ya. Kalau tidak ngaji mana tahu Bapak Ibu, lihat aja tidak ngerti. Ya. Apa akad orang, awak akad juga tak apa yang diakadkan orang tuh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nah, ini. Tapi waktu membalikkan, umpamanya kita berhutang nih kan. Kita bayarlah hutang 1 juta kita tadi kan. Dah, ini hutangku 1 juta ya, kasih dia. Ini 500.000 hadiah Pak.
rasa terima kasihku karena di hari itu Bapak menolong betul, Pak. Membantu betul, Bapak. Luar biasa. Ini hari ini rezekiku banyak nih. Ambillah 500 ini. Hadiah. Itu enggak apa-apa, Pak. Itu enggak apa-apa. Justru dipuji Nabi itu, Pak. Orang yang berutang kayak gitu tuh. Ya. Khairukum man ahsanukum qadaan. Rasulullah katakan sebaik-baik kalian adalah orang yang berbuat baik ketika membayar hutang. Artinya melebihkan di situ, lebih di situ enggak riba itu. Tadi hutangnya udah dibayar 1 juta, kan ada tambah-tambahan tuh. 1 juta, sesudah itu kasihnya 100.000 nih. 100.000 hadiah, Pak. Sebutkan kalau perlu hadiah, Pak. Rasa terima kasih. Itu enggak apa-apa. Itu dipuji sama Nabi. Yang enggak bagus tuh bayar hutang enggak lunas. Itu Bapak Ibu. Ya, enggak lunas. Hutang 1 juta, ya. Hutang 1.900.000 bayarnya. Kurang 1 juta lagi tuh. Kurang 100.000 lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebihkan tuh bagus. Tapi kalau dia melebihkan setiap kali dia menyicil, mengangsur, itu tidak boleh riba juga. Nah, Bapak Ibu. Jadi yang 1 juta tadi diangsur selama 5 bulan umpamanya kan. Setiap mengangsur kali pertama, kali kedua, ketiga, dilebih-lebihkan terus sama dia. Itu tidak boleh riba itu. Ya, tidak boleh itu riba. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Dah selesai baru dikasih hadiah. Itu boleh. Atau dah selesai hari ini kita bayar hutang itu udah lunas. 2 hari kemudian, 3 hari kemudian kita datang ke dia kasih duit. Boleh juga. Itu Bapak Ibu. Ya, intinya tidak ada perjanjian dari awal. Dah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Kalau koperasi bank apa model ini Bapak Ibu? Ya, apa mau dia nih kooperasi bank-bank konvensional itu enggak mau dia. Mana untungnya? Enggak ada untungnya. Kenapa? Duit sama duit ini enggak boleh kita ambil untung. Duit sama duit enggak boleh ngambil untung. Enggak boleh dikembang-kembangkan duit sama duit nih, pinjam meminjam duit sama duit, tak boleh mengambil untung di situ. Riba namanya. Kalau sama barang enggak apa. Ya. Apa contohnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah nih? Ada orang minjam motor Bapak. Orang minjam motor Bapak. Tapi sejam ini 500.000 ya. Iya katanya. Nah, enggak apa-apa, itu barang. Motor bayar sama duit, enggak apa-apa, enggak riba. Kalau duit enggak boleh, pinjam duit nanti lebihkan ya. Enggak boleh itu riba. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Di dalam pinjam meminjam, hindari itu. Maka Rasulullah katakan az-zaidu wal mustazidu finnar, ya. Apa dia orang yang melebihkan dan orang yang meminta dilebihkan itu di dalam neraka. Kadang bahasanya nyindir Bu, dia enggak minta lebih kan, enggak disebutkannya nominalnya dong. Ini aku pinjamkan 1 juta ya, tapi lebihkan nanti 1.500.000 ya. Enggak disebutkannya kadang-kadang Bu, dia pakai bahasa begini. Biar terhindar katanya dari riba, enggak terhindar. Ya. Apa katanya Bu? Aku pinjamkan kau uang ya 1 juta ya, tapi tahu diri lah. Ya, udah dipinjamkan tahu diri lah katanya. Itu minta tambah itu. Minta lebih kan itu. Enggak boleh itu. Sama aja itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Warawa Abu Sa'idin al-Khudri, dan telah diriwayatkan oleh Abu Sa'idin al-Khudri wa Ubadah bin Samit wa Abu Hurairah wa ghairuhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fiddatu bil fiddati mislan bi mislin wal fadlu riba wal hintatu bil hintati mithlan bimithlin wal fadlu riba. Perak dengan perak ya, semisal dengan semisal atau setara dengan setara, dan kelebihannya adalah riba ya. Kemudian wal hintatu bil hintah, nah, biji gandum dengan biji gandum setara dengan setara, semisal dengan semisal, dan kelebihannya adalah riba. Wa dzakara syair, dan kemudian Rasulullah juga menyebutkan tentang asyair, yaitu tentang gandum, kurma, garam ya, gandum asyair wa tamar wal milh. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, faman zada aw istazada faqad arba. Maka siapa saja yang melebihkan atau meminta dilebihkan, maka sungguh ia telah melakukan riba. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qal, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qal, dia berkata, kunna nad'u 19 halal makhafatar riba. Kami meninggalkan 9/10, yaitu 90% Bapak Ibu yang halal,
kami meninggalkan 90% yang halal karena takut dengan riba yang sedikit. Itu sahabat tuh Bapak Ibu. Ya. Kami meninggalkan 90% yang halal karena takut riba. Itu sahabat. Begitulah kehati-hatian para sahabat radhiyallahu anhu daripada riba ini Bapak Ibu. Wa Umar bin Khattab, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hakaza. Beliau juga menyampaikan seperti ini. Umar bin Khattab juga menyampaikan perkataan yang sama. Wa yuqalu ma zahara zina wa aklu riba fi baladin illa kharuba. Dan dikatakan oleh satu pendapat ulama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidaklah terlihat jelas perzinahan dan memakan riba di suatu negeri, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan meruntuhkan negeri itu. Ini Bapak Ibu, jika sudah banyak di negeri itu, ya, zina, pemakan riba, Allah akan meruntuhkan negeri itu. Ya. Wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dari Ali bin Abi Thalib yang Allah meridainya, annahu qol, beliau berkata, manittajara qabla an yatafaqqaha fid din faqadir tatama fir riba summa tatama yakni gharaka fi. Ini luar biasa nih Bapak Ibu. Ini yang mesti kita perhatikan nih Bapak Ibu. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang Allah meridhoinya, bahwasanya beliau berkata, siapa saja yang membangun usaha, mau berdagang, mau bisnis, sebelum ia mengerti tentang agama, tentang hukum berdagang itu, jual beli itu seperti apa, yang dibenarkan, yang diharamkan di dalam Islam, ya, maka sungguh ia telah terperosok di dalam riba, pasti. Sebelum membangun usaha, mau berdagang, mau apapun itu, ya, pelajari dulu fikih dagang tuh, fikih jual beli itu, belajar dulu. Kalau tidak belajar, pasti, kata Sayyidina Ali, ini Sayyidina Ali bilang nih Pak, pasti dia terjerumus ke dalam riba. Beko ada aja khilaf itu Pak Ibu, ya, ada jalan tidak Pak Ustadz gitu kan, yang riba ini boleh gitu. Ya. Mencari jalan boleh, barang yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasannya apa Bapak Ibu? Alasannya apa? Terdesak. Ya Allah ya Rabb, alasan terdesak. Boleh saya berhubungan dengan bank konvensional Ustaz? Ya, yang melakukan praktek riba, saya mau minjam nih. Pendapat yang kuat Bapak Ibu, pinjam meminjam, ya, dengan bank-bank konvensionalnya Bapak Ibu sepakat. Kebanyakan ulama mengatakan haram itu Bapak Ibu. Haram. Karena ada padanya praktek ribawi, sistem ribawi, ya. Ada pula sebagian kecil ulama yang membolehkan, sebagian kecil, ya. Kebanyakannya mayoritas ulama itu mengharamkan, ya, berhutang meminjam dengan bank konvensional, ya. Nih, ya, saya tidak diundang di bank konvensional pun tidak apa-apa Bapak Ibu, ya. Nurul yakin aja dah, ya. Saya sampaikan, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, terdesak alasannya. Terdesak di dalam fikih itu seperti apa? Terdesak sehingga kita boleh melakukan yang haram itu. Seperti apa terdesaknya Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi darurat atau terdesak itu ada dua syarat Bapak Ibu. Dua syarat. Ya. Kalau memenuhi dua syarat ini Bapak Ibu baru boleh kita. Ya, baru boleh kita melakukan yang diharamkan itu. Dia tidak menjadi halal, tetap haram, tapi dimaafkan, Bapak Ibu, dimaafkan. Ada keringanan di situ. Ya. Apa? Yang pertama, yaitu dengan melakukan yang haram, yang sudah dilarang itu, kemudian dia dijamin bahwasanya ia dapat terhindar dari bahaya tersebut. Umpama apa? Tersesat di hutan, udah cari-cari ayam hutan apa yang halal segala macam lah, tidak dapat Bapak Ibu. Ya. Jumponya ular, jumpo dia babi Bapak Ibu, boleh makan babi lah? Boleh, tak ada jalan lain lagi. Satu-satunya yang menyelamatkan nyawanya mesti itulah yang haram tuh, umpama ya Bapak Ibu, ya mestilah. Tak apa-apa, boleh dia makan babi, makan ular apa segala macam yang diharamkan itu. Tapi sekedar memberikan tenaga agar dia dapat keluar dari hutan itu aja, bukan bertambuh-tambuh makannya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu ya. Jadi kondisi darurat itu ada dua syarat. Yang pertama, kalau dia melakukan itu dijamin dia terhindar dari bahaya tersebut, selamat dia dari bahayanya itu. Nah, itu berobat dengan yang haram Bapak Ibu, umpamanya apa?
tikus, air, maaf kata air seni dan segala macam. Kan najis, haram, tidak boleh dimakan tuh. Ya. Tapi dah coba obat-obat lain. Ada satu tabib katanya, mesti inilah dia bilang. Maaf kata air seni. Ini contoh aja nih Bapak Ibu. Inilah. Kalau ndak ya ndak sembuh penyakitmu minum. Memang ini satu-satunya kata dia. Maka ndak apa-apa lah. Ya, tapi usahakanlah cari halal dulu. Ya, kalau ndak ada, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh, ya. Bukan jadi halal ya, tetap haram dia. Cuman dimaafkan. Ada keringanan di situ. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syaratnya ya sudah benar-benar diyakini bahwa melakukan perkara yang haram itu ya karena tidak ada jalan lain, tidak ada alternatif yang lain. Ikulah satu-satunya jalan yang bisa ditempuh. Kalau tidak lewat ini tidak bisa. Kalau tidak makan ini tidak bisa. Itu memang tidak ada jalan lain. Itunya tidak apa-apa. Itu terdesak. Ini alasannya terdesak. Saya terdesak nih Pak Ustadz. Saya boleh tidak minjam ke koperasi? Koperasi tengok dulu sistemnya. Saya tidak bilang koperasi itu riba, tidak. Tengok sistemnya, prakteknya seperti apa. Kalau ada sekian persen setiap pengangsuran bunga, itulah riba, itu riba tuh, begitu. Ya, makanya kalau mau jadi koperasi syariat seperti ini, Bapak Ibu, datang orang ya ke kita nih buka koperasi nih, kita punya koperasi, datang orang ke kita, Pak, saya mau beli motor, Pak, pinjamlah duit. Jangan dikasih duit, belikan motor itu. Mana motor kau suka atau mana? Bawa dia ke dealer, ke showroom mana? Nih Pak, saya suka yang ini katanya. Aku bayar, kata koperasi. Bayar sama dealer sama showroom tuh, lunas, cash. Dibawalah sama koperasi motor tuh. Punya siapa motor tuh Bapak Ibu? Koperasi. Dia beli tadi umpama 15 juta. Nggak mungkin dijualnya 15 juta Bapak Ibu. Mana untung itu nggak mengalih namanya itu. Nah, tentu koperasi jual ke kita entah 20 juta. 25 juta nih, nanti akadnya di situ akad jual motor, begitu. Jadi barang sama duit. Nah, nih ya, aku jual 25 juta nih, angsurlah 25 juta nih. Di situ nggak ada bunga-bunga apa lagi nggak ada. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang syariat. Tapi kok enggak? Kawan ini datang mau minjam duit, beli motor, dikasih duit, nanti nyicil duit. Duit sama duit, bunga pula sekian, telat denda pula sekian. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu riba, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu terhindar dari yang namanya riba, hutang piutang. Kalau tidak terdesak kali janganlah. Ya, masih ada jalan yang lain, berusaha. Ini orang kita kini kok Pak. Ya. Dia berhutang-hutang, berkredit ini bukan terdesak sebenarnya, doh Pak. Ya, mau serba instan, mau cepat aja dapat rumah megah, dapat mobil mewah, mau cepat aja. Sebenarnya kalau kerja bisa, tapi mau cepat, biar nampak wah ini kan. Maka berhutang-hutang. Apa pula dilarikan kepada pendapat ulama yang mengatakan terdesak itu boleh. Kalau terdesak kan boleh Pak Ustadz. Yang ditanya, yang kau cicil apa? Oh, Fortuner Pak Ustadz. Apa pula terdesak itu? Tidak terdesak itu. Itu bertele-tele dengan pendapat ulama nama itu. Dimanfaatkannya pendapat-pendapat ulama itu. Yang model ini TK apalah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya, kadang orang-orang ini Bapak Ibu dia memakai pendapat ulama juga. Kan ada ulama yang bilang kalau terdesak tidak apa-apa Pak Ustaz. Berurusan dengan riba nih kita butuh. Yang tadi itu, dua tadi itu syarat yang butuh itu, darurat seperti apa? Dua tadi sudah saya sebutkan. Ya. Kok yang dicicil rumah megah Bapak Ibu? Terdesak katanya, mana pula terdesak itu. Pakai pula pendapat ulama yang bilang terdesak. Memanfaatkan qaul ulama itu tidak seperti itu. Itu salah kita, dosa kita. Nah, terdesak. Kalau yang terdesak itu Bapak Ibu memang tidak ada duit untuk berobat, minjam ke koperasi. Ya, dia tak ada duit untuk berobat, anaknya entah kena kanker, entah kena apa, dia mau berobat operasi, tak ada duit. Sebaiknya kalau koperasi di dalam hal ini pinjamkan duit. Memang jangan sesekali meminta riba di situ, bunga sekian persen apa segala macamnya pas dia menyicil tuh Bapak Ibu. Kenapa dia untuk berobat tuh? Koperasi sebaiknya membuka jalan di situ. Pinjam dia 10 juta, kasihlah 10 juta. Itu koperasi namanya. Ya, itu koperasi itu membantu. Kalau enggak kawan itulah terdesak, enggak ada duit untuk berobat, nanti setiap pengangsuran bunga sekian persen pula. Denda jalan terus.
Itu menzalimi itu. Makanya jangan sampai ada unsur-unsur menzalimi, ya, menipu di dalam jual beli ini Bapak Ibu. Jangan ada unsur menzalimi, menipu, ya, mencurangi dan seterusnya. Itu riba dah tuh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kalau ada yang sudah terlanjur di dalam praktek riba ini, ya, cepat selesaikan, lunaskan, habis itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah dibuat-buat lagi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya pada subuh kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dapat kita sampaikan pula kepada yang lain. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.